Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Rahmah dari Biologi 2 dengan NIM T2019-8067. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotorespirasi, di mana yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah pengertian fotorespirasi, yang kedua faktor dan proses dari fotorespirasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah fungsi fotorespirasi. Yang pertama adalah pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi atau respirasi cahaya merupakan respirasi pada tumbuhan yang dibangun oleh penerimaan cahaya yang diterima dengan daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan tenaga dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Tahapan ini sering dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi terus produk fotosintesis atau glukosa. Nah, akibat dari fotorespirasi ini, fotosintesis bersih dibentuk sebagai jauh bertambah rendah dibandingkan seharusnya. Namun demikian, fotorespirasi diketahui juga dibentuk sebagai pemasok beberapa komponen landasan tahap fotosintesis pula. Selain itu juga, dengan fotorespirasi, jaringan tumbuhan bertambah terjaga kesetimbangannya. Selanjutnya adalah proses fotorespirasi dan faktor apa yang mempengaruhi fotorespirasi ini. Yang pertama adalah proses fotorespirasi. Proses yang disebut juga asimilasi cahaya oksidatif ini berlangsung pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya berlangsung pada stroma dari kloroplas serta didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi ialah cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang ikut serta yakni enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu ribisco atau ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase, di mana ribisco ini memiliki dua sisi aktif. Yang pertama adalah sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis serta sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga membutuhkan substrat yang sama, ribulosa bifosfat atau RUBB, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis, suatu keadaan yang tidak disukai kalangan pertanian sebab mengurangi akumulasi energi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju respirasi, di mana ada 4 faktor yang mempengaruhi laju respirasi ini. Yang pertama adalah faktor protoplasmik, yang kedua adalah ketersediaan substrat, yang ketiga adalah ketersediaan oksigen, dan yang terakhir adalah suhu. Yang pertama adalah faktor protoplasmik, di mana laju respirasi sangat dipengaruhi dengan kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Yang kedua adalah ketersediaan substrat, di mana karbohidrat merupakan substrat respirasi utama yang berada dalam sel tumbuhan tinggi. Dan yang ketiga adalah ketersediaan oksigen. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi, akan tetapi besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Yang terakhir adalah suhu, di mana semakin tinggi suhu maka semakin tinggi laju respirasi. Tetapi hal ini tergantung pada masing-masing spesies, yang dimana tergantung pada yang pertama adalah temperatur, yang kedua cahaya, yang ketiga tersedianya air, yang keempat adalah tipe dan umur tumbuhan. Masing-masing spesies tumbuhan mempunyai perbedaan metabolisme. Dengan begitu, keperluan tumbuhan untuk berespirasi akan berbeda pada masing-masing spesies. Yang terakhir adalah fungsi dari fotorespirasi. Fungsi dari fotorespirasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sebagai
dioksida atau CO2 yang dibutuhkan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga bisa digunakan dalam fotorespirasi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya Nazilatul Rahma undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum